Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman bersama saya Dodi Irawan di channel tutorialjaringan.com. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai resource untuk belajar ya. Resource ini gratis dan di-provide oleh Cisco. Alamatnya di skillsforall.com. Jadi teman-teman bisa cari di di Google ya. Skills for All seperti ini. Nah, ini alamatnya Skills for All seperti ini ya. Tinggal diklik aja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman Skills for All ini. Jadi kalau dulu itu ada Networking Academy atau Cisco Networking Academy, Cisco Net Acad. Nah, sekarang selain Cisco Net Acad, di sini ada yang namanya Skills for All. Dan di sini banyak banget course gratis yang bisa kita utilize untuk belajar networking, cybersecurity, dan lain-lain. Menarik ya. Di sini teman-teman bisa explore aja. Kemudian take a free course. Ya, di sini yang paling menarik itu adalah course yang berkaitan dengan cybersecurity ya. Contoh ada cyber threat management, endpoint security, introduction to cybersecurity, dan lain-lain. Ya, ada career pathway juga ya, junior cybersecurity analyst. Ini kalau kita klik dia akan kemana ya? Kita explore. Nah, di Learning Path Junior Cybersecurity Analyst ini banyak hal teman-teman yang bisa dipelajari ya. Nah, kalau kita ambil ini, kita akan mendapatkan knowledge yang nantinya bisa berguna kalau kita mau ambil sertifikasi CCST Cybersecurity. Jadi ini adalah sertifikasi terbaru dari Cisco yang mana fokusnya di cybersecurity. CCST ya, atau Certified Cisco Certified apa gitu, saya lupa ya. Kita coba cari CCST Cybersecurity. Cisco Certified Support Technician. Jadi sertifikasi ini adalah sertifikasi baru dari Cisco dan levelnya itu di bawahnya CCNA. Nah, kalau teman-teman mau ambil CCST Cybersecurity bisa ambil ini ya, Junior Cybersecurity Analyst Learning Path yang ada di Skills for All, dan ini gratis. Apa yang akan dipelajari banyak, ada threat hunting, risk management atau firewall, ya, terus apalagi. Nah, ini outline-nya: introduction to cybersecurity, networking basic, network device and initial configuration, endpoint security, network defense, cyber threat management, uh, ya itu. Nah, untuk memulai ini kita tentu perlu registrasi teman-teman ya. Kita klik login, terus kita coba ini. Kalau belum punya akun, kita bisa sign up di sini ya. Kita sign up dulu. Saya juga ini akan pakai email baru ya. Kita country-nya pilih Indonesia. Misalkan saya lahir 1998 misalkan ya. Mudah banget saya ya. Terus bulan November ya. Oke, bebas. Continue. Misalkan Dodi ya. Dodi apa? Dodi Irawan ya. Emailnya, kemudian passwordnya, confirm, create account ya. Oke, ini never save. Kita tunggu. Ya, ini ada term and condition. Nah, kalau males langsung checklist aja ya. Accept. Oh, sorry. Ada tadi tuh, harusnya nggak saya checklist tuh, biar nggak dapat email terus. Nah, sekarang kita akan diarahkan ke dashboardnya Skills for All ya, dan kita udah bisa memulai course secara gratis. Nah, di sini bisa browse katalog, apa yang bisa kita pelajari di sini banyak ya. Ada data analitik, ada entrepreneur juga ada. Dan free itu ya, teman-teman bisa lihat free, dan durasinya juga panjang ya, 20 jam. Berarti ini cukup deep dive banget ya materi yang dipelajarinya. Terus levelnya ada beginner, intermediate, dan lain-lain. Terus apa lagi? Oh, ini ada beberapa materi untuk bahasa
pemrograman C dan C++. Nah, ini kalau teman-teman mau enroll yang CCNA, Enterprise Network Security and Automation, Introduction to Network juga ada. Oke. Okay. Atau mungkin begini teman-teman. Ini saya clear filter. Nah, ini kita bisa subjek areanya mau apa? Mau belajar networking. Kita tinggal centang aja. Nanti di sini ada beberapa course gratis yang bisa kita enroll. Contohnya networking basic ya. Kita coba lihat ini ada apa di sini. Masih loading ya sebentar. Ya, ini networking basic. Nah, jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman mengerjakan ini akan dapat ini ya, badge. Ya, seperti ini. Ini sama aja kalau teman-teman dulu belajar di Cisco Networking Academy. Tapi kalau di NetAcad agak ribet ya, karena kita harus diregister dulu sama ini, sama mentornya ya, baru kita bisa akses ke NetAcad. Nah, kalau ini nggak perlu mentor, kita jadi maksudnya nggak perlu kelasnya dibukain sama mentor, kita udah bisa enroll secara mandiri gitu. Nah, gratis 22 jam, levelnya beginner, ada 13 lab, dan self-paced, artinya kita belajar secara mandiri gitu. Kalau ada yang bingung ya bingung sendiri sih emang ya, tapi nggak masalah ya, itu bagian dari belajar. Nah, di sini ada course introduction, communication in a connected world, terus networking component type and connection, wireless, build a small network. Banyak banget ya, menarik tuh ya, ada sekitar 17 modul ya. Nah, contoh ya, kita coba yang modul pertama, kita coba buka introduction. Oh, ini belum get started, sorry. Jadi get started dulu, baru kita bisa jalanin course-nya, teman-teman. Nah, ini kalau kita udah get started, nah ini ya, apa nih? My knowledge check. Apa nih? Before you start the course, answer question to check how much you already know. Jadi sebelum dimulai course-nya, kita diminta dulu nih buat buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi seberapa baik pemahaman kita ya, mungkin kayak gitu ya. Nah, coba kita langsung jam aja ke network course introduction. Nah, ini ya, in the first time in this course kita akan, nah ini di-explain ya, dijelasin apa-apa aja yang nanti akan kita pelajari di sini ya. Networking basic course teach the fundamental bla bla bla. Banyak ya tuh, ada DHCP, ada how routers connect network together, how ARP enables in communication, dan lain-lain ya. Ini banyak ya. Nah, ini kita coba, oh ada download Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman, nanti ini akan saya jelaskan juga bagaimana langkah-langkah untuk mendownload Cisco, maaf, bukan mendownload tapi menginstal Cisco Packet Tracer di Windows ya. Jadi teman-teman harus punya akun Skills for All dulu atau Cisco NetAcad ya, buat ngejalanin aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, tadi kan kita udah registrasi itu, cara apa namanya, uh, registrasi lah ya di akun Skills for All. Kita udah punya akun Skills for All, terus kita udah bisa download nih. Kita coba klik aja. Kita lihat ada Cisco versi berapa nih yang terbaru ya, Cisco Packet Tracer maksudnya. Nah, ini download the version of Packet Tracer you require. Nah, karena saya pakai Windows, saya pilih yang paling bawah nih, yang Windows 64 bit. Ada untuk versi Ubuntu dan macOS. Ya, saya pilih Windows. Oke. Nah, ini lagi proses downloading. Ya, kita tunggu aja. Jadi ini ya, gampang banget nih kalau kita mau mau download
Cisco Packet Tracer. Jadi kalau teman-teman pernah belajar materi Cisco sebelumnya, biasanya kalau kita mau download itu harus login ke Cisco Networking Academy. Nah, kalau sekarang kita bisa pakai Skills for All. Ya. Oke, itu udah di-download. Nanti gimana cara instalasinya akan saya buatkan video terpisah. Jadi biar lebih fokus nanti pembahasannya. Tapi intinya sekarang kita akan explore dulu apa yang bisa kita manfaatkan dari platform Skills for All ini. Ya, tadi kan kita udah enroll ini ya, materi networking basic. Terus kalau kita mau belajar cybersecurity dan ya teman-teman, cybersecurity itu sekarang adalah bidang yang demand-nya lagi tinggi, banyak permintaan di pasar, di industri. Ya, saat ini saya juga bekerja tidak lagi sebagai network engineer, melainkan sebagai cybersecurity ini ya, cybersecurity practitioner. Jadi sekarang saya ada di bidang cybersecurity. Ya, nah buat belajar cybersecurity kita bisa manfaatin banyak sumber daya atau resource. Bisa beli course yang berbayar, ikut bootcamp, atau ambil kelas di Udemy. Dan opsi yang menarik lainnya adalah kita bisa enroll kelas di Skills for All ini, teman-teman ya. Jadi ada materi cybersecurity di sini, ada untuk defensive security-nya ya. Bagaimana cara kita bertahan begitu ya. Nah, contohnya ada Network Defense Introduction to Cybersecurity, Cyber Threat Management, and Endpoint Security. Nah, ini adalah kalau untuk yang Introduction to Cybersecurity ini sifatnya general. Jadi kalau kita mau masuk ke defensive security, ini kita juga harus belajar ini. Mau ke offensive security juga kita harus belajar ini. Jadi Introduction to Cybersecurity itu foundation-nya gitu ya, basic ya. Apa itu defensive, apa itu offensive? Defensive security itu jadi kita contohnya kita yang kita pelajari ya, dan juga tugas kita sebagai defensive security engineer mungkin ya, adalah mempertahankan keamanan dari aset perusahaan, aset organisasi, dan intinya bertahan dari serangan begitu ya. Contohnya kalau di perusahaan itu ada SOC atau Security Operation Center, tugasnya monitoring server gitu ya. Kalau ada serangan seperti denial of service attack, brute force, terus defacing dan lain-lain. Nah, itu tugasnya SOC untuk memantau dan juga melakukan investigasi terhadap security event atau serangan yang terjadi. Nah, itu contoh fungsi atau role dari seorang yang bekerja di defensive security. Nah, kalau offensive security itu adalah kebalikannya. Jadi, yang dipelajari di offensive security itu justru kita bagaimana belajar menyerang gitu. Tentunya tujuannya untuk dengan tujuan yang etis ya, bukan untuk merusak tapi untuk menguji seberapa efektif kontrol keamanan yang ada yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ya, misalkan suatu organisasi atau perusahaan punya aplikasi web ya, misalkan payment gateway gitu ya. Nah, dengan adanya open source security ya, para engineer yang ada di bidang open source security itu akan melakukan pengujian keamanan, menguji apakah ada vulnerability, kemudian mengeksploitasi vulnerability. Tujuannya adalah untuk bisa diremediasi atau diperbaiki begitu ya. Nah, kalau untuk open source security di Skills for All ini ada ini teman-teman, ethical hacker nih. Itu kan hampir bukan hampir ya, 70 jam 70 jam, ini lama banget, dan ini gratis ya. Kita coba enroll aja, kita get started. Nanti kalau teman-teman ambil yang ini, ethical hacker, ini banyak banget teman-teman yang nanti akan dipelajari. Nah, ini misalkan ada introduction to ethical hacking. Nanti kita akan diberikan pemahaman ethical hacking itu apa, penetration testing itu apa, kemudian metodologinya apa, terus kita diajari cara nge-build lab kita sendiri ya untuk praktek. Terus nanti ada planning and scoping, terus ada information gathering dan vulnerability scanning, social engineering attack,
dan lain-lain. Ya, ini ada 10 modul dan materinya menarik teman-teman. Ada juga tools and code analysis. Wow, ini keren ya. Jadi kita belajar tuh konsep secure software development life cycle. Terus kita belajar mengidentifikasi kerentanan dari source code, aplikasi dan lain-lain. Ya, itu ya, dan ini gratis ya. Terus selain itu, nah ini yang paling banyak dicari nih. Biasanya kalau dulu saya waktu belajar cyber security itu yang jadi pikiran saya pertama, yang ada di pikiran saya pertama kali itu gimana cara nge-hack wifi teman-teman. Ya, jadi yang dicari-cari itu banyak tuh. Kalau teman-teman aktif di forum-forum cyber security yang ada di Facebook misalkan, itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan, Bang, gimana sih cara nge-hack wifi gitu ya. Nah, di sini ada materinya dan teman-teman bisa pelajari. Ya, jadi di apa di jaringan wireless juga ada kerentanan, ada potensi resiko di situ dan kalau kita belajar di offensive security-nya nanti kita akan belajar bagaimana menemukan kerentanan itu dan bagaimana mengeksploitasi kerentanan pada jaringan wireless seperti WiFi dan lain-lain. Nah, seperti ini ya tuh dijelasin ininya detail banget materinya. Ada Evil Twin Attack, ada apalagi tuh ya, disassociation or the authentication attack. Banyak banget, banyak. Dan materinya menarik-menarik ya. Oke. Dan materi-materi ini nanti mungkin akan saya sampaikan juga di channel YouTube ini. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, ya selain selain ini apalagi tadi ya di sini. Get certified, kita coba lihat. Nah, kalau ini ada Cisco Certified Support Technician Cybersecurity dan Networking. Nah, ini kalau networking ini, CCSD networking ini itu sebelum kita ambil CCNA ya, kita bisa ambil ini dulu gitu. Kalau misalnya kita belum confidence, belum pede buat ambil CCNA misalkan ya, kita bisa ambil Cisco Certified Support Technician CCSD Networking. Materinya tentu aja tidak sesulit CCNA, tapi ini menarik ya, maksudnya bagus untuk portfolio kita. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke ini, ke bidang network engineering, berkarir sebagai network engineer itu uh, saya rekomendasikan buat ambil ini CCST networking. Karena ini sertifikasi dari Cisco ya. Jadi bisa bisa jadi value tersendiri untuk kita gitu. Oke ya. Nah, ini jadi banyak area yang bisa kita pelajari di platform ini dan gratis. Ada cyber security, networking, kemudian AI, data science, programming. Kalau data science apa aja nih? Oh, ini ya, ada AI fundamental, data analytic, introduction to data science. Kalau programming ada Python Essential 1 dan 2, ada JavaScript Essential 1 dan 2. Kalau digital literacy, oh ini ada IoT, wow. Nggak expect kalau di sini ada IoT juga. Practice, iya, ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman silahkan dimanfaatkan resource ini dan ini gratis ya, gratis. Kapan lagi ya kita bisa belajar secara gratis gitu ya. Dan ini materinya dari Cisco gitu ya. Ya, itu. Kalau teman-teman mau belajar materi-materi yang berkaitan dengan network engineering, cyber security, dan itu yang saya rekomendasikan. Ya karena memang saya expertise-nya di situ ya. Kalau teman-teman tertarik belajar AI, ya di sini juga ada, belajar data science juga ada, belajar programming juga ada. Cuma memang materinya belum belum ini, belum banyak gitu ya kalau bidang yang lain gitu. Itu. Oh, tapi ini Python ini panjang juga durasinya ya, ada 30 jam, 40 jam. Meskipun esensial tapi kayaknya pembahasannya menarik gitu ya. Pembahasannya itu ya, oh ya, iya benar kayak gini ya. Ada function, tuples, dictionary, exception dan lain-lain.
Kalau Python saya juga lah masih belajar ya, belum 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 bisa tuh cara bikin program pakai Python dan lain-lain. Masih belajar. Tapi sekali lagi ini resource yang bagus untuk kita utilize ya. Ya, jadi mungkin video kali ini itu aja yang bisa saya share teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya gitu dan bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skills. Itu aja. Selamat belajar teman-teman. Kita akan berjumpa kembali di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.